السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه من يومنا هذا إلى يوم القيامة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد Hadratil Muhtaramin yang mulia, para guru, para alim, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, wa nakhusu bidzikrihim, terkhusus, teristimewa Dewan Penasehat, Dewan Kemakmuran Masjid dan seluruh pengurus Masjid Quba, hadirin hadirat, Bapak Ibu, orang tua dan para pemuda dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Pantun boleh pantun? Belum. Pagi-pagi ke sawah manen ubi. Kalau ada lebihnya boleh sedekah. Ini malam kita bikin hormat Maulid Nabi. Mudah-mudahan sepanjang tahun dipenuhi berkah. Udah apa terus? Berpuasa kalau orang Jawa bilang poso. Wajib nahan lapar dan dahaga. Siapapun malam hari ini peduli dengan Aqsa, insya Allah kita jadi ahli surga. Amin Allahumma. Boleh ngarang tadi di belakang itu. Alhamdulillah. Masya Allah Bu, waktu saya cuma 5 menit. Anggap aja begitu. Alhamdulillah, Allah kasih panjang umur kita. Bisa jadi tahun yang lalu Maulid 2022 berdoa kita, ya Allah, mudah-mudahan panjang umur ketemu bulan Rabiul Awal tahun 2023. Maka malam hari ini bahagian syukur kita kepada Allah, kita dikasih panjang umur, duduk di tempat yang baik, tidak pulang kecuali kita membawa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Maka kita niatin, yang pertama niat hadir Maulid, ya Allah biar tambah iman kita. Niat hadir Maulid biar tambah takwa kita. Niat hadir Maulid biar tambah mahabbah kita, cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada apa yang dibawa oleh kekasih Allah, Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bertambah juga kedekatan kita kepada Allah dan Rasulnya, kedekatan dengan orang-orang soleh yang dikasihi oleh Allah. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita sekaligus di samping memperingati hari lahir, yakni maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam hari ini hadir saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita membawa kabar duka, kabar sedih, tapi kabar empati juga simpati kepada saudara kita. Saudara ikhwanil muslimin yang jauh, yang di negeri kita mungkin tidak banyak yang bisa menjangkaunya, tapi hati kita tetap satu, sama-sama cinta kepada mereka. Insya Allah. Maka hadirin, menjadi penting saya sampaikan untuk apa kita bikin acara maulid seperti ini. Untuk apa? Maka Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani rahimahullah rahmatal abrar, seorang al-muhaddits wal mujaddid, seorang al-musnid yang memiliki ribuan sanad hadis, ya, beliau tinggal di Rusaifah, daerah Makkahul Mukarramah. Beliau pernah menjadi mufti juga. Apa beliau katakan? Minimal ada 5 bahagian penting daripada kita duduk bermajlis seperti ini. Kenapa? Sebab karena ada sebuah hadis kursi,
wajabat mahabbati, kata Allah. Wajib dia mendapatkan cintaku. Siapa mereka? Kalau mereka al-mutahabbina fiyya, mereka saling mencintai karena aku. Maka insyaallah kita yang hadir ke sini karena saling mencintai. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan cintanya Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, wal mutajalisina fiyya, kita duduk bermajlis menuntut ilmu, duduk di masjid, i'tikaf, duduk di masjid ingin mendapatkan keberkahan. Maka insyaallah semua kita niatin agar mendapatkan cintanya Allah. Dan yang ketiga, duduknya kita di tempat ini niatnya apa, Bu? Niatnya apa? Niatnya mudah-mudahan pulang kita dapat banyak hadiah, di antaranya ilmu, iman. Bukan hadiah door prize, bukan. Door prize lagi dipikirin. Bukan, hadiah tambahnya iman. Ya, Bu. Baik. Saya lanjutkan. Maka yang pertama penting kita ketahui bahwa adanya kita hadir hurmat Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kegembiraan kita, bentuk kebahagiaan kita atas adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi ketua panitia nyampein kita bersyukur jadi umat Rasulullah karena kita menjadi kuntum khaira ummah. Maka bahagian dari hadirnya kita di tempat ini pun sama. Kita bahagia jadi umat Nabi. Kita gembira atas lahirnya Nabi. Dan sebab kegembiraan itu pula di dalam Fathul Bari, Al-Imam Ibn Al-Hajar Al-Asqalani menjelaskan, bahkan di dalam kitab yang dikarang oleh Ibn Atha Al-Askandari, bahwa ada kalimat di mana kegembiraan seorang Abu Lahab, ya, Abu Lahab, yang dinas di dalam Quran bahwa Abu Lahab adalah orang yang mendapatkan siksa sepanjang hidupnya, baik di dunia dan akhirat. Kok begitu? Ya, karena di masa dia hidup dia tidak pernah mencintai Nabi. Dia orang yang menghalangi dakwahnya Nabi. Enggak dapat bahagia, Bu. Maka hati-hati, kalau ada orang kok punya kebencian sama saudaranya, berarti dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Pengen bahagia, tinggalin benci. Pengen bahagia, tinggalin dengki. Pengen bahagia, tinggalin kotoran-kotoran hati kita. InsyaAllah bahagia kita punya hidup di dunia. Apalagi di akhirat, apalagi di barzakh, disiksa. Ya, maka Ibn Atha Al-Askandari beliau menulis kalimat, "Idza kana hadza kafiran, jaa dhammuhu bi tabbat yadah fil jahim mukhallada." Ketahuilah seorang yang kafir, Abu Lahab, menjadi ahli nerakanya Allah, bahkan di dalam neraka jahim dia disiksa selama-lamanya. Disiksa selama-lamanya. Akan tetapi, Bu, ketahuilah bahwa dia pernah satu kali dalam hidupnya bahagia, sekali dalam hidupnya gembira karena ada kabar putra kemenakannya lahir. Kok kemenakan? Iya. Abu Lahab itu saudaranya siapa, Bu? Saudaranya Abdullah, ayahnya Nabi. Abu Lahab itu bin Abdul Muttalib. Maka ketika ada kabar bahwa putra Abdullah lahir, girang dia. Maka insya Allah kita pun sama. Biar gedek kayak apa kita sama saudara kita, kalau ada kabar gembira, tuh ponakan ente lahir, girang nggak kita? Girang, seneng. Maka saat gembira itulah kita pengen ngasih hadiah. Begitu juga saat itu Abu Lahab mendapatkan kabar gembira bahwa telah lahir putra Abdullah saudaranya, dia kemudian membebaskan budaknya bernama Thuwaibah. Nah, hanya gara-gara sekali seumur hidupnya, senang, gembira. Nah, ya. Kemudian beliau ata'annahu fil jahimi ata'annahu, kemudian datang kabar yukhaffafu anhu lissururi bi Ahmada.
kemudian siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia bergembira atas lahirnya seorang laki-laki bernama Ahmad. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diterangkan di dalam surah As-Saff ayat yang kelima, di mana Nabi Isa mengabarkan bahwa nanti wa mubasysyiran, kabar gembira, akan datang rasul setelah aku, bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Quran sudah menas, memberikan penjelasan yang jelas. Maka di dalam hadis pun sama, dalam Fathul Bari, Al-Imam Ibn Al-Hajar Al-Asqalani pun menerangkan seperti itu dalam hadis yang sahih, bahwa Abu Lahab yang mestinya disiksa sepanjang hari setiap saat, khusus hari Isnin, hari Senin, yukhaffafu anhu, diringankan siksanya, bahkan dikasih gerasi, bebas, dapat diskon, free sampai hari kiamat. Kenapa? Sebab karena pernah girang, pernah gembira, pernah bahagia kalau keponakannya lahir, dan ekspresi kebahagiaannya diluapkan dengan membebaskan budaknya bernama Thuwaibah. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita hadir maulid, kita hadir hormat maulid, tujuan kita adalah bagaimana seseorang menauladani Nabi. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah Al-Ansari, beliau orang Ansar. Ya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi pernah ditanya an saumil itsnin, dengan perkara kenapa beliau puasa di hari Senin. Bu, malam minggu, ini malam minggu ini, besok malam Senin. Nabi pernah ditanya perkara hari Senin. Senin puasa? Nanya doang. Senin puasa? Insya Allah. Nabi pernah ditanya an yaumil itsnin, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Maka beliau menjawab, hadza yaumu wulid wa unzila alai, ini adalah hari lahirku, maka aku bersyukur atas nikmat Allah. Aku menghidupkan hari-hariku di mana aku berpuasa di hari kelahiranku. Artinya apa, Bu? Kalau ada di antara kita sudah puasa hari Senin, berarti kita sudah menauladani Rasulullah. Alhamdulillah. Wa unzila alai, dan di hari Senin pula turun mukjizat yang terbesar, yakni Al-Quranul Karim. Maka mudah-mudahan yang sudah pernah puasa hari Senin terusin, dan kemudian mulai malam hari ini tambah kecintaannya kepada Al-Quran. Maka mereka yang menambah cintanya, yang menambah imannya kepada Al-Quran, ketahuilah Allah akan balas dua kebaikan minimal, sebagaimana digambarkan dalam firman Allah surah Muhammad ayat yang kedua, walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, wa 'amilus salihat, lalu kemudian dia mengikuti iman tersebut dan kemudian menguatkannya dengan amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan baik yang diridhai Allah, yang dicintai Nabi. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan beriman kepada apa yang turun atas diri Nabi. Apa itu? Al-Quranul Karim. Wa huwal haqqu min rabbihim, dia meyakini betul kalau Al-Quran itu datang dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu, bukan bikinan manusia. Kan ada tuh beberapa bulan yang lalu ada yang bilang kalau Quran itu bikinan manusia, Al-Quran karangan Muhammad dan lain sebagainya. Padahal di Quran surah Muhammad ayat yang kedua diperjelas, wa huwal haqqu mir rabbihim, itu benar dari Rabbmu, Tuhanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang percaya dengan Al-Quran,
orang yang mengikuti jalan Al-Quran Allah dan menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya, kaffara anhum sayyiatihim. Hadiah yang kedua, bakal dihapus kesalahan-kesalahannya, amin. Bakal diampuni dosa-dosanya, amin. Wa aslaha balahum, dan dengan keimanan kepada Al-Quran, mengikuti pedoman Al-Quran, maka Allah akan perbaiki kehidupannya, baik kehidupan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Maka kita yang hadir di majlis Maulid Nabi malam hari ini termasuk yang beriman kepada Al-Quran. Maka mudah-mudahan sepulangnya dari sini kehidupan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. 2. 3. Pentingnya kita hadir maulid seperti ini adalah bagaimana seseorang menjadikan kita ini orang yang mengerti berterima kasih kepada Allah. Karena sebab Allah menganugerahi kita anugerah yang teragung. Apa kata Allah dalam surah Yunus 58? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Bu, kata Allah nyuruh sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasihku Muhammad, kasih tahu sama hambaku untuk mereka mensyukuri nikmat yang besar dan agung, bifadlillah, karunia yang tiada banding, wa birahmatihi, dan rahmatku yang luas, fabidzalika, dan dengan sebab nikmat dan anugerah yang besar itu, falyafrahu, bergembiralah. Jadi kita disuruh gembira sama Allah, suruh girang hati kita, suruh bahagia kita. Dengan apa? Dengan dua nikmat yang besar. Yang pertama al-Islam, yang kedua wal Quran, ay Muhammad Rasulullah. Tidak mungkin ada Al-Quran kecuali karena sebab ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bersyukur, kalau kita bahagia, kalau kita gembira atas dua nikmat ini, huwa khairun mimma yajma'un, kata Allah dalam surah Yunus 58. Enggak ada yang lebih baik daripada itu, Bu. Kita punya banda seberapa banyak? 50 T. 50 T. Kagak mungkin. Kampanye Pilpres saja berapa? Bu, kampanye Pilpres berapa? 50 T. Tremos. Kalau M kan ember, kalau T termos. Enggak ada yang bisa lebih baik daripada dua nikmat tersebut. Kita punya Islam, kita punya Nabi Muhammad, maka huwa khairun mimma yajma'un. Kita punya harta yang kita banggain, kita punya rumah yang megah yang kita demen banget sampai enggak mau keluar saking nyamannya katanya di rumah. Saya mah di rumah aja, betah saya di rumah. Padahal ada majelis taklim yang mesti dihadiri, ada masjid-masjid yang mesti kita makmurkan dan lain sebagainya. Dia lupa. Tuh. Maka ketahuilah bahwa hadirnya kita malam hari ini termasuk bahagian kita bergembira atas nikmat yang agung. Alhamdulillah. 3. Keempat. Udah lewat 10 menit. Bu, kita hadir hormat maulid seperti ini pasti dengerin orang baca Quran, benar? Kita hadir maulid seperti ini pasti dengerin orang kasih nasihat, benar? Kita hadir maulid di tempat seperti ini pasti dengar orang baca salawat, benar? Maka semua adalah kebaikan, termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersalawat kepada Nabi. Bahkan dalam hadis yang sahih, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah ay aqraban nas ay ahaqqahum bi syafa'atin nabi aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling nanti kedudukannya tinggi, kedudukannya utama, derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala, berada di derajat yang tinggi, adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepada Nabi. Mereka yang berhak duduk berdekatan dengan Nabi, aqraban nas wa ahaqqahum bi syafa'atihi,
dan bahkan yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi adalah mereka yang aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak baca salawat. Baca salawat 1 kali dibalas 10 kali, baca salawat 10 kali dibalas 100 kali, baca salawat 100 kali dibalas salawat 1000 kali. Maka berapa kali kita salawat? Maulaya salli wa sallim abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi penuntun umat, Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad. Maulaya salli daiman abada ala habibika khairil lihimi. Pemimpin di dunia Nabiullah Muhammad, pemimpin di akhirat Nabiullah Muhammad. Maulaya salli daiman abada bika khairil khalqi kullihim. Dah, jangan terlalu malam karena yang ditunggu itu door prize-nya. Bu, yang terakhir, Abdullah bin Mas'ud di dalam musnadnya beliau mengatakan, ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun wa ma ra'al muslimuna sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un. Kata Abdullah bin Mas'ud dalam musnadnya, kalau ada umat Islam kemudian melihat sebagai perkara yang dilakukannya adalah baik, maka di sisi Allah insyaallah baik. Malam hari ini kita bikin maulid, ada sedekah, ada baca Quran, ada baca salawat, ada nasihat ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah, ada nasihat agama, ada wasiat-wasiat apa Bu? Iman, keimanan. Bertambah keimanan kita, bertambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka itu adalah baik. Begitu sebaliknya, wa ma ra'al muslimuna sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un. Akan tetapi kalau seseorang muslim melihat sesuatu itu buruk, maka bisa jadi di sisi Allah itu adalah perkara yang buruk. Maka insyaallah kita enggak ada buruknya nih. Karena setelah ini ada sedekah, adalah peduli saudara-saudara kita yang dalam keadaan lemah dan dilemahkan ya oleh Zionis Israel la'natullahi alaihim ajma'in. Ya, maka kita niatin mudah-mudahan sepulang dari sini insyaallah zahiran wa batina, dunia dan akhirat kita diberkahi, dimuliakan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-wasail dalam kaidah fikih, al-wasail hukmul maqasid. Al-wasail hukmul maqasid. Sebuah wasilah kebaikan itu bagaimana niat tujuan kita. Tujuan kita mendapatkan kebaikan, maka insyaallah itu menjadi wasilah kebaikan. Amin Allahumma amin. Maka perayaan Maulid ini bisa jadi dihukumi sunnah. Kenapa? Sebab karena di dalamnya ada pembacaan Quran, di dalamnya ada mengingat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membicarakan yang baik-baik. Ya. Dan ini pernah terjadi di zamannya. Bagaimana Sayyidina Uthman membukukan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran sepeninggalnya Rasulullah, bukan pada zaman yang sama. Ya, di masa Nabi belum dikumpulin. Nanti Nabi enggak ada, Sayyidina Uthman mengumpulkan para sahabat untuk merangkum dan kemudian menata dengan rapih Al-Quranul Karim, yang dimana manfaatnya kita rasakan hingga saat ini. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat yang banyak. Yang terakhir, Bu, kita diajak donasi sama saudara-saudara kita. Ya, ada kalimatnya peduli Palestina. Kita lihat bagaimana sejarah berbicara dan Al-Quran mengabadikan di dalam suratul Isra ayat yang pertama, bagaimana Al-Aqsa adalah
negeri yang diberkahi. Al-Aqsa bukti sejarah sebagai kiblat pertama. Setelah 17 bulan kemudian kiblat itu berpindah. Falanuwalliyannaka qiblata qiblata tardaha fawalli wajhaka syatr al-Masjidil Haram. Setelah 17 bulan kemudian kiblat itu dipindahkan oleh Nabi menghadap Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun setelah 40 tahun membangun Masjidil Haram. Dan kemudian Masjidil Aqsa adalah tempat di mana Nabi kemudian dinaikkan untuk berisra wal mi'raj. Al-Aqsa adalah bukti sebagai barometer kita dengan keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kemudian Al-Aqsa kemuliaannya sebagaimana diterangkan dalam satu riwayat, kalau orang salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Kalau orang salat di Masjid hadza, kata Nabi, Masjidil Nabawi, pahalanya 1.000, dan orang yang salat di Masjidil Aqsa 500 kali pahalanya. Maka la tushaddur rihal illa ala 3 masajid. Tidak boleh kita memaksakan diri untuk bepergian jauh mengunjungi masjid atau tempat tertentu kecuali 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, wa Masjidi hadza atau Masjidil Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Maka kalau ada orang yang pergi umrah, jangan lupa kasih belakangnya umrah plus Aqsa. Umrah plus Aqsa. Agar apa, Bu? Agar kita bisa dapat pahala yang 500 kebaikan atau 500 keutamaan dibandingkan masjid yang lain. Dan yang terakhir, orang yang salat di Masjidil Aqsa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir dikasih rezeki yang barakah, rezeki yang cukup untuk bisa mengunjungi Masjidil Aqsa. Amin Allahumma amin. Kita doakan ya Rabb, mudah-mudahan dengan berkahnya hormat Maulid di malam yang agung, di malam yang mulia, di malam yang penuh dengan cinta dan kerinduan kepada kekasih Rasulullah. Kami tahu semua ya Allah bahwa sejarah Masjidil Aqsa diberitakan dan diceritakan kepada kami ya Allah. Masjidil Aqsa dimuliakan oleh Engkau ya Allah, dan Masjidil Aqsa sebagai wasilah naiknya kekasihmu Rasulullah hingga Sidratul Muntaha. Ya Allah, jagalah Masjidil Aqsa wa haulah dan sekelilingnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jagalah saudara-saudari kami ya Allah di antara Masjidil Aqsa. Jagalah keluarga kami, saudara ikhwanul muslimin fi Gaza wa haulah wa fi Palestin. Ya Allah ya Rabbana, dengan kecintaan dan kerinduan kami, dengan kasih sayang kami sebagaimana kasih sayang mereka, bagaimana mereka berbangga bahagia dengan kemerdekaan negeri kami Indonesia ini ya Allah, maka kami menginginkan semerdeka-merdekanya mereka ya Allah, merdeka dari semua bentuk penjajahan ya Allah. Allahumma Rabbana lakal hamd wa lakal syukur wa lakal min wa lakal fadlu ya Rabbana ya Allah. Ya ghiyathal mustaghithin aghithna, ya ghiyathal mustaghithin aghithna, ya ghiyathal mustaghithin أغثنا. اللهم عليك باليهود الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم ربنا يا الله أنجي إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ربنا يا الله berikan pertolongan kepada mereka ya Allah, saudara-saudara kami di Palestin yang lemah dan yang sedang dilemahkan oleh mereka ya Allah, oleh Israiliyat ya Allah, la'natullahi alaihim. Allahumma ansurhum 'ala al-yahud, Allahumma ansurhum 'ala al-yahud wa man 'awanahum min al-kuffar wal munafiqin. Orang-orang yang mengikuti mereka ya Allah, yang mereka tidak pernah ridha dengan agama kami ya Allah, mereka yang ingin kami mengikuti daripada millah dan ajaran mereka ya Allah. Allahumma ansurhum 'ala al-yahud, tolonglah kami daripada kekejaman Yahudi ya Allah, lindungilah kami daripada kebengisan mereka ya Allah, peliharalah saudara-saudara kami ya Allah daripada kebencian mereka ya Allah, wa man awanahum min al-kuffari wal munafiqin, dan termasuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik di negeri ini ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, unsuril mujahidin fi Palestin ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di negeri Palestin ya Allah, wa fi Gaza wa fi Aqsa wa haulah, dan Aqsa dan sekitarnya ya Allah. Allahumma Rabbana ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab,
اهزمهم يا الله وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم ربنا ya Allah, alih bainana wa qulubihim, ikatlah hati kami dan hati mereka ikhwanul muslimin fi Palestin ya Allah, sebagaimana engkau mengikat daripada hati kaum Ansar dan Muhajirin. Allahumma rabbana ya Allah, satukan kecintaan kami, wa wahid sufufahum, satukan saf-saf dan barisan kami ya Allah, waj'al kalimatahum 'alal haqq, dan jadikan kalimat kami dan kalimat mereka sama-sama benar, biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan kau pisahkan kami dari dunia ini kecuali engkau ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya Hayyu ya Qayyum, engkau maha hidup dan engkau yang menghidupkan kami ya Allah. Engkau maha yang tegak berdiri ya Allah ya Rabbana. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah. La haula lahum wa la quwwata illa bik. Tidak ada daya dan upaya kecuali semua datang darimu ya Allah. Maka berikan kekuatan untuk kami bisa membantu dan meringankan beban mereka ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka saudara-saudara kami ya Allah, ketabahan hatinya, keteguhan imannya ya Allah, dan kau tidak wafatkan kami kecuali dalam keadaan al-Islam wal iman wal ihsan biqauli la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allahumma la tukhrijna min hadzal makan illa bi dhanbin maghfur wa 'amalin maqbul wa du'a'in masmu'. Ya Allah, tidak keluar kami daripada majlis peringatan Maulidir Rasul kecuali dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru kami, dosa orang-orang yang berjasa dengan kami, dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Engkau ampuni ya Allah, engkau terima amal ibadahnya ya Allah, engkau tinggikan derajatnya ya Allah, engkau tempatkan di tempat yang terindah bersama orang-orang soleh ya Allah. Wa 'amalin maqbul, dan amal perbuatan niat baik kami engkau ijabah dan engkau terima ya Allah. Hajat kami engkau mudahkan ya Allah. Cita-cita kami engkau berikan kami untuk mencapai dan menggapainya ya Allah. Wa du'ai masmu', tidak ada satu pun doa dan munajat yang engkau sia-siakan ya Allah. Engkau terimanya semua ya Allah tanpa kecuali ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ipin Upin bawa gamis. Udah enggak saya terusin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan semuanya berkah lahir batin, dipertemukan oleh Allah tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiah, lebih berkah daripada tahun ini. Amin Allahumma amin. Donasinya kapan dimulai? Sekarang. Donasinya dimulai dari sekarang. Cash apa transfer? Cash apa transfer? Cash. Kalau cash saya mulain dari sekarang. Nih saya nitip cash. Mudah-mudahan semua dikasih panjang umur. Sedekahnya yang sedikit yang banyak diganti sama Allah sebaik-baik balasan. Amin Allahumma amin. Wa hadza minni, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.